Bagus banget nih barang baru. Mau itu pelatih atau pemain di musim ini yang tampil maksimal bagi klubnya masing-masing. Kabar yang selalu dinanti bagi para agen jika yang dibawanya diterima dengan baik. Siapa aja sih? Oke, kita bahas. Ini dia. Here we go. Arne Slot menjadi best signing Premier League musim ini. Gimana enggak? Pelatih yang tak butuh waktu lama beradaptasi dan berhasil membuat sesuatu untuk klub barunya, Liverpool. Tampil apik dan membuat publik Anfield punya mimpi indah di setiap pekan. Wajah baru ini akan menjadi ancaman baru untuk klub Liga Inggris. Menjadi pengganti dari seorang Jurgen Klopp memang tidak mudah. Pelatih yang membawa Liverpool kembali menjuari Premier League dan bahkan mendapat trofi Champions League menjadi salah satu pelatih yang akan dikenang publik Anfield. Datang sebagai pembenah dan keluar sebagai legenda, Jurgen Klopp. Dengan banyak stok pelatih yang direkomendasikan seperti rumor yang terjadi sebelumnya, Xabi Alonso pernah menjadi sorotan dan hangat di media. Hansi Flick pun sempat dibicarakan sebelum ia bergabung bersama Barcelona. Namun siapa sangka Liverpool menunjuk pelatih asal Belanda, Arne Slot. Tidak banyak pelatih yang bisa tune in ke dalam skema ketika pertama kali bergabung dengan tim baru. Dan hanya sedikit yang langsung mampu mengendalikan tim dengan permainannya. Namun Arne Slot menjadi salah satunya, bahkan bisa bertengger aman di puncak klasemen sementara Premier League dan juga kokoh di puncak Champions League. Yang terbaru, Liverpool akhirnya bisa menang lawan Real Madrid setelah terakhir terjadi di tahun 2009 dengan skor 4-0. Apa yang ia akan dapatkan di musim pertamanya bersama Liverpool? Dan apakah ia akan menjadi batu sandungan bagi Pep Guardiola? Dan akan memutus dominasi Manchester City? Harusnya ini bisa menjadi momentum bagi Arne Slot untuk bisa memanfaatkan situasi ketika King Inggris Manchester City saat ini sedang mengalami kendala dengan statistik buruk dan tren negatif ketika beberapa pertandingan hancur lebur. Ya, kita semua pasti setuju bahwa Arne Slot untuk Liverpool adalah salah satu transfer terbaik Premier League musim ini. Gimana tanggapannya, Lobs? Noussair Mazraoui. Entah mengapa Bayern Munchen bisa melepas pemain serapih ini dengan harga hanya 20 juta euro untuk Manchester United. Memang ia bukan yang terbaik di posisinya, namun permainan yang diberikan cukup menjanjikan. Bek timnas Maroko itu memang selalu menjadi skuad utama di tim-tim sebelumnya yang ia bela. Dan yang paling menjadi perhatian saat ini adalah permainan konsistennya dari setiap laga. Ia selalu mendapat rating baik dari awal debutnya untuk Setan Merah, mulai dari kepemimpinan Erik ten Hag dilanjut caretaker Ruud van Nistelrooy, dan yang terbaru di 2 pertandingan bersama Amorim ia menjadi yang paling konsisten. Meskipun tidak dibarengi dengan performa baik timnya yang saat ini masih berjuang untuk berbenah, namun kalian pasti setuju bahwa Mazraoui tampil dengan atribut baik di sisi kanan. Memang pemain seperti ini yang dibutuhkan United, seperti apa yang dikatakan Ruben Amorim. Dia selalu tampil segar di setiap pertandingan. Dia tipe pemain yang kami butuhkan dan dia masa depan kami. Yang terbaru pun ketika video ini dibuat, Mazraoui memberi asis cantik kepada Rasmus Højlund dengan proses yang sangat baik. Punya atribut lengkap ketika bertahan dan menyerang. Sudah pasti posisi bek kanan akan dikunci olehnya. Ketika bermain untuk Ajax Amsterdam, ia menjadi pilihan utama dan mulai menunjukkan bahwa ia sebagai pemain yang rapih dalam hal permainan. Sebelumnya United punya Wan-Bissaka. Ia pemain bagus dalam bertahan, namun ia kurang dari sisi menyerang. Padahal kelengkapan transisi menjadi hal yang utama bagi seorang bek sayap pada era saat ini. So, United berhasil untuk hal transfer Noussair Mazraoui. Gimana menurut kalian?
bukan menilai United secara keseluruhan, tapi untuk penampilan Mazraoui sejauh ini, setuju gak dengan pendapat kita? Coba kita diskusi di kolom komentar. Hansi Flick Barcelona. Sama halnya dengan Arne Slot, ia seakan telah ada pada jalur mengembalikan Barcelona kepada kejayaan. Ditunjuk untuk menggantikan Xavi Hernandez yang dinilai tak kunjung mendapat hasil yang memuaskan. Barcelona meminang Hansi Flick dengan durasi 2 tahun. Ia mengatakan bahwa ternyata Barcelona lebih besar dari yang ia bayangkan. Kejayaan yang pernah didapat Barcelona adalah salah satu alasan mengapa Hansi Flick memilih El Barca. Sebelumnya kita tahu bahwa El Barca sedang dalam kondisi yang kurang stabil untuk masalah keuangan. Dan Flick datang di waktu yang kurang tepat karena tak bisa membawa beberapa pemain yang ia inginkan, namun diberikan target yang tinggi. Namun ternyata itu bukan masalah besar baginya. Di musim ini Barcelona dibawa memuncaki klasemen La Liga untuk sementara. Dan memang terbukti permainan El Barca menunjukkan progres yang baik dan mengembalikan taktik yang cantik yang selama ini kita kenal dari tim Catalunya ini. Selain itu, di kompetisi Eropa pun sukses membawa ke posisi atas klasemen. Sejauh ini terlihat menjanjikan. Memang pelatih ini dalam karir yang gemilang. Bayern Munchen di era Hansi Flick berhasil meraih sextuple, 6 trofi dalam setahun pernah diraihnya bersama De Rotten. Sebuah CV yang baik untuknya, sehingga ia ditugaskan mengembalikan kejayaan El Barca pada puncak prestasi. Pada laga El Clasico pertamanya di La Liga, ia berhasil membawa anak asuhnya unggul besar di Santiago Bernabeu. Ini akan menjadi kepercayaan diri baginya dan bagi timnya untuk bisa menyelesaikan musim dengan baik. Cules di dunia sedang dalam mimpi indah. Apa yang akan didapat Hansi Flick bersama Barcelona di musim pertamanya? Apakah ia akan berakhir dengan happy ending? Tapi jalan masih jauh. Semua hal bisa terjadi. Gimana nih fans Barcelona? Tanggapan untuk pelatih baru kalian? Udah puas atau masih gelisah nih? Pedro Neto untuk Chelsea dan Victor Osimhen untuk Galatasaray. Chelsea menunjuk ex-Wolverhampton asal Portugal untuk mengisi dan membantu serangan pada musim ini. Didatangkan di musim panas kemarin, Neto diboyong Chelsea dari Wolverhampton dengan biaya transfer 51 juta euro. Transfer ini cukup mengejutkan karena sebelumnya Neto lebih dikaitkan dengan Tottenham Hotspur. Meskipun di awal musim belum terlihat, namun pada beberapa laga ia selalu tampil menarik perhatian. Dan meskipun banyak dari beberapa fans Chelsea yang mengkritiknya, namun permainannya cukup membantu sampai masuk ke posisi aman di klasemen Premier League. Seiring berjalannya waktu, ia pun membuat gol perdananya bagi The Blues dan akan mengangkat kepercayaan dirinya. Pemain yang dari dulu kami suka, serius. Dia punya potensi bersaing di Premier League. Tapi menurut fans Chelsea gimana nih tanggapan soal Pedro Neto? Apakah puas atau masih belum menjanjikan? Selepas ditendang oleh Napoli, pemain asal Nigeria itu berlabuh di tim asal Turki, Galatasaray. Menjadi mesin gol di Serie A, membuat beberapa tim menginginkan tanda tangannya. Dan kali ini giliran klub-klub Turki yang akan diacak-acak. Meskipun belum dalam top performa seperti di Napoli dan banyak kritik terhadapnya, namun kita bisa melihat ia membantu tim dengan cukup baik dan membawa Galatasaray memuncaki klasemen sementara. Selain itu, pada Europa League pun Galatasaray ada di posisi aman. Osimhen membantu dengan 3 gol dan 1 assist. Kalau dari kita sih masih jadi salah satu pesaing bagus di posisi striker. Tapi gimana menurut kalian? Sebenarnya masih banyak pembelian sukses di musim ini, seperti contoh Julian Alvarez dari Man City ke Atletico Madrid yang dinilai tak mengecewakan. Atau pintarnya AC Milan yang mendapatkan Alvaro Morata cuma 10 juta pound sterling, baru balik dari Euro sebagai kapten dan juara bersama Spanyol. Dan masih banyak lagi. Coba kalian bantu kita, siapa lagi best signing musim ini versi kalian?
Harusnya sih ada beberapa pemain lagi yang awal kedatangannya diharapkan menjadi salah satu best signing juga. Contoh seperti Kylian Mbappe yang mungkin menjadi perhatian khusus dan ramai dibicarakan. Meskipun telah mencetak beberapa gol, namun rasanya masih kurang dari ekspektasi. Bener gak? Tapi jangan marah dulu fans Madrid, karena ada alasan mengapa ia masih kesulitan. Salah satunya karena dia bermain bukan di posisi aslinya, seperti di PSG atau di timnas Prancis. Dan santai dulu aja sih. Dulu aja Cristiano pas awal kedatangan ke Madrid dan memakai nomor punggung 9. Sama kok. Di musim pertamanya banyak pertanyaan dari fans yang menunggu dia untuk perform maksimal. Kita bisa lihatlah, mungkin Mbappe di putaran kedua bakal perform. Atau di musim depan. Atau di musim depannya lagi. Atau di musim depannya lagi. Dari beberapa nama yang masuk daftar kita, mana yang menurut kalian paling setuju? Dan siapa lagi pemain atau pelatih yang layak disebut best signing musim ini? Coba kita diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin segitu dulu konten kita kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Support terus channel ini supaya bisa terus berkembang dengan perkembangan konten yang menarik. Kita ketemu di konten selanjutnya. Bye!